Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya. Bertemu lagi dengan Ibu Tia Fatmasanti Huspa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kita membahas tentang teks diskusi, yaitu menyusun teks diskusi ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Kompetensi dasar kita hari ini adalah ada 3.10 dengan 4.10 ya. Menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Keterampilannya menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan serta aspek lisan, ada gestur, intonasi, dan pelafalan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah belajar bersama Ibu hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan langkah-langkah menyusun teks diskusi ya. Ibu ringkas ada 4 langkah untuk menyusun teks diskusi. Yang pertama, memilih topik. Langkah kedua, menyampaikan isu berdasarkan topik. Yang ketiga, menulis pendapat pro dan kontra atau pendapat yang mendukung dan menentang. Yang keempat, langkah keempat adalah menyampaikan simpulan ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memilih topik. Di tahap ini, penulis memilih satu topik yang sedang ramai dibincangkan dan permasalahannya bisa memunculkan dua pendapat. Ada dua sisi perbedaan pendapat. Ada yang mendukung, ada yang menentang ya. Kita ambil satu tema yang sedang terjadi pada dunia saat ini, yaitu tentang virus corona ya. Setelah memilih topik, selanjutnya kita menyampaikan isu sesuai dengan topik. Pada tahap ini, penulis membuat gambaran permasalahan yang akan dibahas berdasarkan topiknya ya, yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita contohkan dari tema corona yang akan kita ambil dalam tulisan kita, contoh kita kali ini. Corona merupakan salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona yang membuat korbannya merasa sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, dan parahnya bisa membuat korbannya meninggal dunia ya. Virus ini sangat mudah menular dari satu korban ke korban yang lain. Ini adalah gambaran permasalahan yang berkaitan dengan virus corona. Setelah menyampaikan isu, yang kita tentukan yang ketiga adalah menulis pendapat pro dan kontra. Karena kita akan menulis sebuah teks diskusi, tentunya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pro dan pendapat yang kontra. Pendapat yang mendukung dan pendapat yang menentang ya. Tahap penulis ini, penulis menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang dibahas, baik dari sisi pro maupun sisi yang kontra ya. Untuk mendapatkan informasi ini, kalian semua harus sering-sering membaca berbagai media untuk memahami apa saja yang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan virus corona ya, sebagai bahan referensi kalian. Ini diambil contohnya argumen mendukungnya. Contohnya bahaya disebabkan oleh COVID-19 ini, dan sudah banyak buktinya, antara lain membuat tenggorokan terasa kering, gangguan pernafasan sehingga sesak untuk bernafas, gangguan fungsi pada paru-paru, dan gejala lainnya. Argumen yang menentangnya, tetapi virus COVID-19 ini tidak akan bisa menyerang manakala kita mau menjaga kebersihan, menjaga pola hidup, tempat, pakaian, lingkungan, dan makanan, serta patuhi seruan dari pemerintah ya. Yang keempat, menyampaikan simpulan. Di tahap ini, penulis menyampaikan solusi atau jalan tengah ya terhadap pendapat yang mendukung maupun pendapat yang kontra, pendapat pro ataupun yang kontra pada topik yang sudah dibahas. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai
sebuah keputusan yang netral terhadap sebuah isu, ya. Netral, tidak memihak salah satu pendapat mendukung atau pendapat yang kontra, ya. Contohnya, jika sudah diketahui beberapa bahayanya yang ditimbulkan oleh virus corona, baiknya kita menghindari cara penularannya dan bersama mencegahnya dengan melaksanakan pola hidup bersih serta mematuhi aturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Ini kesimpulan dari bahayanya virus corona, ya. Gimana sampai sini anak-anak? Bisa diikuti? Untuk latihannya, 1. Pilihlah topik yang sedang ramai dibicarakan dan memiliki dua sisi pendapat yang berbeda, ya. 2. Tentukan isu yang akan dibahas. 3. Tentukan pendapat yang mendukung isu. 4. Tentukan pendapat yang menentang isu. 5. Tentukan juga kesimpulannya. Setelah kalian menentukan seperti ini, nanti kalian kirimkan lewat GCR dalam bentuk format yang akan Ibu sematkan di GCR, ya. Ini sumber belajar kita hari ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini menurut Imam Syafi'i, makanya kita harus berlelah-lelah dalam belajar supaya kita terhindar dari kebodohan. Ya, tetap semangat anak-anak. Ya, tetap semangat belajar. Jangan merasa jenuh. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Bila ada pertanyaan, jangan segan-segan kalian menghubungi Ibu di WA ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang 3 ya, 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. 3. Menjaga jarak. Semoga pandemi ini cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.